Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Kita akan melakukan diskusi tentang robot untuk lansia dengan peserta diskusi merupakan seluruh siswa kelas 12C. Namun karena ada beberapa faktor sehingga ada sekitar 5 siswa yang tidak bisa mengikuti sesi diskusi pada kali ini. Namun sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya selaku moderator bernama Abdul Karim akan membacakan paragraf tentang robot untuk lansia yang akan dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataan dari 10 orang tentang paragraf yang telah disampaikan. Lalu akan dibuka sesi tanya jawab sekitar 10 orang. Oke. Saya akan memulai membacakan paragrafnya. Robot untuk lansia. Ilmuwan itu bernama Art Goldie-Nejad. Dia memulai mengembangkan robot pada tahun 2005 dan banyak menghabiskan waktu untuk mendemonstrasikan perwarupa robot canggihnya dari pintu ke pintu. Akan tetapi, dunia kesehatan masih meragukannya. Keadaan pun berbalik ini. Nejad, yang juga seorang profesor teknik mesin di University of Toronto, banyak menerima panggilan telepon dari seluruh dunia. Nejad menciptakan robot perawat sosial yang dapat berinteraksi dengan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan mendesak, contohnya merawat lansia. Robot semacam ini diperkirakan sangat berguna bagi lansia yang menderita Alzheimer atau demensia, yang bahasa gampangnya adalah kepikunan. Karena diprogram untuk membantu dalam segala hal, dari mengingatkan minum obat sampai memandu olahraga. Gagasan tentang robot lansia ini dipicu oleh perkiraan populasi lansia yang akan meningkat. Populasi lansia dengan usia di atas 80 tahun diperkirakan akan berlipat 3 di seluruh dunia. Yang awalnya sekitar 143 juta pada tahun 2019 akan menjadi 426 juta pada tahun 2050. Terilhami oleh potensi robot untuk membantu lansia, seorang fotografer Prancis bernama Yves Daly menghabiskan waktu 2 tahun untuk membuat film berjudul Year of the Robot. Ia merekam dalam bentuk film dokumenter tentang interaksi antara lansia dan robot sosial di fasilitas perawatan jangka panjang di Prancis dan Belgia. Berikut merupakan teks paragraf yang telah dibacakan. Selanjutnya akan dibuka sesi pernyataan untuk mendukung gagasan paragraf tersebut. Dimulai dari saudara Siva, dipersilakan. Oke, selamat siang. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Siva Nuraini, akan memberikan pernyataan menurut saya. Meskipun robot sosial dikembangkan oleh Art Goldie-Nejad memiliki potensi yang besar untuk membantu lansia, terutama lansia dengan Alzheimer dan demensia. Ada risiko yang signifikan bahwa ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi manusiawi yang penting bagi kesejahteraan emosional lansia. Terima kasih telah memberikan pernyataan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Samuel. Saudara Samuel, dipersilakan. Perkenalkan, ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Samuel Dudika Franciscus Tompul. Di sini saya akan memberikan pernyataan saya. Robot-robot diciptakan untuk membantu lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Teknologi robot ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan manusia. Ya. Oke, terima kasih saudara Samuel. Selanjutnya adalah saudara Agil, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisa Putra. Di sini akan mengasih pernyataan. Saya masih meragukan dugaan itu. Apa alasan dunia kesehatan masih meragukan? Bukan robot itu sangat berguna bagi lansia. Terima kasih kembali untuk Saudara Agil. Selanjutnya pernyataan dari keempat, Saudara Frizal. Selamat siang, nama saya Frizal. Di sini saya akan membacakan opini saya pengembangan robot perawat oleh Aat Goldi Nejat adalah inovasi penting yang dapat mendukung perawatan lansia, terutama penderitaan Alzheimer atau demensia dengan peningkatan Terima kasih Saudara Frizal. Selanjutnya adalah pernyataan yang kelima dari Saudara Dava. Dipersilakan. Saya Dava Pardias. Di sini saya ingin tentang robot ini. Seperti yang dijelaskan tadi dari paragraf 1 sampai paragraf 4, dijelaskan bahwa pengembangan robot ini untuk merawat lansia. Menurut saya itu pengembangan robot ini bagus untuk merawat lansia karena si ilmuwan ini sudah memikirkan berdasarkan data perkiraan populasi lansia yang akan meningkat. Nah, pada tahun 2019 itu mencapai 143 juta dan pada tahun 2050 menjadi 426 juta. Namun masih diragukan oleh dunia kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Saudara Dava. Selanjutnya adalah pernyataan dari Saudara Abdul Zikri. Dipersilakan. Oke, nampaknya ada masalah jaringan. Oke. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Afdal. Saya akan memberikan pernyataan. Menurut saya, hal yang disampaikan penulis benar, bahwa robot semacam ini diperkirakan sangat berguna bagi lansia yang menderita Alzheimer atau demensia atau kepikunan. Karena robot ini diprogram dapat membantu dalam segala hal dari mengingatkan minum obat sampai memandu olahraga. Dan itu faktanya terdapat di paragraf 3. Terima kasih atas pernyataannya, Saudara Afdal. Selanjutnya adalah pernyataan yang ketujuh dari Saudara Rafli. Dipersilakan. Ya, saya di sini Rafli Fauzan akan memberi pernyataan. Saya akan memberi pernyataan robot lansia ini dapat menjadi topik menarik untuk dibahas. Robot ini dirancang untuk bisa membantu lansia dalam aktivitas sehari-hari seperti mengingatkan waktu minum obat atau membantu mereka berkomunikasi dengan keluarga. Selain itu, penggunaan robot lansia juga dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan mengurangi kesepian. Dalam penulisan, siswa dapat mengeksplorasi manfaat dan tantangan penggunaan robot lansia, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan emosional para lansia. Hal ini dapat membantu siswa memahami teknologi modern
serta pentingnya perhatian terhadap kelompok usia lanjut. Sudah segitu aja. Terima kasih untuk Saudara Rafli atas pernyataannya. Selanjutnya adalah Saudara Andisa untuk memberikan pernyataannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, selamat siang. Nama saya Anissa Nufitria. Di sini saya akan memberikan pernyataan menurut saya. Goldie Gadget ini yang mengembangkan robot pesawat Asia yang sangat baik untuk membantu lansia. Robot yang untuk berinteraksi dengan manusia dan memenuhi kebutuhan mendasar seperti meningkatkan waktu minum obat dan membantu berolahraga dengan meningkatnya populasi lansia secara global. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Saudara Anissa. Selanjutnya adalah pernyataan yang ke-9 dari Saudara Rahmat Andika. Dipersilakan. Nama saya Ramada. Saya akan pernyataan. Jadi menurut saya hal yang disampaikan penulis benar bahwa robot selama ini berperkiraan sangat bagi lansia. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk pernyataan dari Saudara Rahmat. Selanjutnya adalah pernyataan terakhir dari Saudara Kayla. Dipersilakan. Terima kasih untuk pernyataan dari Saudara Kayla. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dalam diskusi kali ini. Tapi sebelum itu dimohon untuk para hadirin dalam diskusi kali ini untuk mematikan mikrofon jika tidak diperlukan, dan jika ingin menyampaikan pendapat, pernyataan ataupun jawaban serta pertanyaan dimohon untuk mengeraskan volume suaranya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab tentang paragraf dan pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Pertanyaan harus berkaitan dengan topik pembahasan kita, yaitu robot untuk lansia. Selanjutnya akan diberikan pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan, lalu akan langsung dijawab sebanyak 10 pertanyaan juga. Oke. Silakan untuk Saudara Ilham memberikan pertanyaannya. Saya Muhammad Ilham Fazli ingin bertanya, bagaimana cara kerja robot yang dirancang khusus untuk lansia dalam membantu mereka sehari-hari? Sekian. Oke, selanjutnya apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ilham? Selamat siang.
Saya Dimas Dugiardian akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Untuk cara kerja robotnya sendiri itu, robot ini dirancang untuk membantu para lansia, khususnya para penderita Alzheimer atau demensia, atau biasa disebut penyakit pikun. Karena dalam program robot ini dapat membantu dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengingatkan minum obat sampai memandu olahraga. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Dimas yang cukup memuaskan. Selanjutnya adalah pertanyaan sesi kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Halo, selamat siang. Saya Chelsea Idelia. Saya ingin bertanya dari di paragraf 3 ini. Kan Nezat itu kan menciptakan robot perawat sosial yang berinteraksi dengan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan mendesak merawat lansia. Nah, robot ini semacam diperkirakan sangat berguna bagi lansia menderita Alzheimer atau demensia. Nah, di program ini kan membantu dalam segala hal dari mengingatkan minum obat sampai memandu olahraga. Dari pertanyaan saya adalah, apakah robot dapat sepenuhnya menggantikan peran perawat manusia dalam memberikan perawat kepada lansia? Udah itu aja. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara Chelsea? Selamat siang, Assalamualaikum. Saya Muhammad Farhan Adnan Fuadi, izin menjawab pertanyaan dari saudara Chelsea. Robot perawat sosial yang dibuat oleh Aat Goldi Nejat adalah sebuah terobosan besar dalam dunia kesehatan maupun perawatan. Tapi kalau ditanya apakah bisa menggantikan peran perawat, jawabannya tentu nggak bisa ya. Karena robot tuh nggak bisa memberikan dukungan emosional kepada para lansia, berbeda dengan perawat sungguhan yang dapat memberikan dukungan empati, moral, dan dukungan kepada para lansia. Jadi menurut saya nggak bisa ngegantiin peran perawat sungguhan. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk para penjawab dan para penanya. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk ketiga. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan untuk on mic. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya. Nama saya Saryantia Sugian, absen 13. Nah, seperti yang kita tahu tadi, robot tersebut itu bisa membantu lansia. Kira-kira, apakah robot ini bisa membantu dalam hal lainnya? Nah, selanjutnya, apakah robot ini itu bisa digunakan maksimal di Indonesia? Sekian. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alida Widayu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Jadi, apakah selain membantu lansia, robot ini bisa melakukan hal lain? Jawabannya tidak, karena robot yang dibuat Nejat ini emang dibuat khusus untuk membantu lansia. Lalu, apakah robot ini bisa bermanfaat di Indonesia? Jawabannya bisa ya teman-teman. Karena dengan meningkatnya populasi lansia di seluruh dunia, peran robot sosial dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga perawat yang semakin tinggi, khususnya dalam fasilitas perawat jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Jawaban yang sangat bagus, serta pertanyaan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang selanjutnya, yang kelima. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Nama aku Citra Lestari. Bagaimana robot dapat membantu mengatasi masalah kesepian atau isolasi sosial pada lansia? Oke, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Citra Lestari. Robot sosial memiliki potensi yang belum terrealisasi untuk memengaruhi cara kita memerangi isolasi sosial saat ini. Di area yang sangat membutuhkan inovasi,
di mana sumber daya manusia kurang dan solusi teknologi tidak memenuhi standar. Industri perawatan kesehatan dan dan kebugaran mencari cara yang aman, andal, dan dapat disepakatkan untuk mengurangi masalah. Kesepian dan isolasi sosial di antara masyarakat umum dengan cepat menjadi pandemi tersendiri selama periode ketidakpastian yang besar ini selama masa ketika kontak manusia terbatas. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab yang kelima. Apakah ada yang ingin bertanya tentang perihal robot untuk lansia? Dipersilakan. Nah, di sini saya mau bertanya. Nama saya Hania Ramadhani. Jadi kan di paragraf 3 itu membahas tentang robot perawat sosial yang dapat membantu merawat lansia. Jadi pertanyaan saya adalah, apa dampak jangka panjang dari penggunaan robot perawat terhadap kualitas hidup lansia dan sistem perawatan kesehatan? Oke. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara? Baik. Ini ya. Perkenalkan, nama saya Yongsan Alim Prayoga. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Hani. Apa dampak jangka panjang penggunaan robot bagi lansia? Dampak jangka panjang penggunaan robot bagi lansia meliputi peningkatan kualitas hidup dengan dukungan perawatan yang lebih konsisten dan independensi lebih besar. Bagi sistem perawatan kesehatan, robot perawat dapat mengurangi beban kerja tenaga medis, meningkatkan efisiensi, dan menekan biaya operasional. Namun ada potensi resiko berupa keterbatasan interaksi, emosional, dan tantangan adaptasi teknologi bagi lansia. Baik, itu saja. Terima kasih. Kembali ke moderator. Pertanyaan dan pernyataan yang cukup bagus. Selanjutnya adalah pertanyaan yang sesi ke-6. Apakah ada yang ingin bertanya? Persilakan untuk on mic. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Olivia. Nah, kan di paragraf 3 ini membahas tentang robot berguna bagi lansia yang menderita penyakit Alzheimer atau demensia dan dapat membantu dalam segala hal dari mengingatkan minum obat sampai memandu olahraga. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memastikan bahwa robot perawatan dapat memberikan interaksi yang bersifat manusiawi dan empati? Terima kasih. Oke. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang menjawab pertanyaan dari saudara Olivia? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia. Tadi kan bagaimana kita dapat memastikan bahwa robot perawatan dapat memberi interaksi. Jadi untuk memastikan bahwa robot perawatan dapat memberikan interaksi yang lebih manusiawi dan penuh empati, ada beberapa pendekatan juga yang dapat dilakukan, yaitu ada desain algoritma empati, yaitu di mana pada robot bisa direncanakan untuk mendeteksi dan merespon emosi manusia dari ekspresi wajah, intonasi suara, dan juga lainnya. Dan juga pemrograman respon emosional, dan juga adanya interaksi di mana robot ini bisa pilih respon yang lebih lembut atau menenangkan, dan juga personalisasi interaksi. Jadi robot ini dapat diprogram untuk belajar dari interaksi sebelumnya dan menyesuaikan pendekatannya sesuai referensi individu yang dilayani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pernyataan dan pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-7. Dipersilakan. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lirayu Anissa. Saya izin bertanya. Di paragraf 1 itu kan menjelaskan dunia kesehatan masih meragukannya robot perawat sosial. Nah, pertanyaan saya, sejauh ini apa sih pendapat Anda tentang penggunaan robot perawat sosial dalam perawatan lansia? Terima kasih.
Oke, dipersilakan jika ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut, dipersilakan untuk on mic dan langsung menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Ramadhani akan menjawab pertanyaan Lira terkait pendapat saya tentang penggunaan robot perawat sosial dalam perawatan lansia. Jadi penggunaan robot perawat sosial dalam perawatan lansia itu merupakan langkah yang menarik dalam menjawab tantangan demografi yang semakin menua. Robot-robot ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampingan, membantu tugas sehari-hari, memantau kesehatan. Tapi ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Jadi robot itu kan punya keterbatasan emosional. Jadi ya robot belum mampu sepenuhnya menggantikan interaksi manusia yang mendalam dan penuh empati kayak perawat. Terus biayanya itu juga mahal. Pengembangan biaya robot itu masih tergolong mahal. Terus penerimaan sosial, jadi tidak semua lansia atau keluarga dalam keluarga ini menerima kehadiran robot dalam perawatan. Jadi secara keseluruhan, penggunaan robot perawat sosial dapat menjadi pelengkap bagi perawatan manusia, bukan pengganti. Kombinasi keduanya akan memberikan perawatan yang lebih baik, komprehensif, dan memenuhi kebutuhan lansia lebih optimal. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Saudara Yogi dan Saudara Lira atas sesi tanya jawabnya. Selanjutnya adalah sesi yang ke-8. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldino Azarianto. Saya ingin bertanya, bagaimana robot perawat lansia dapat berinteraksi dengan manusia dan seberapa efektif interaksi tersebut dalam merawat lansia? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Namun dimohon untuk yang tidak berkepentingan untuk on mic. Terima kasih. Selanjutnya silakan dijawab pertanyaan dari Saudara Aldino. Dipersilakan. Terima kasih untuk atas jawabannya, Saudara Ondihon. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang ke-9. Dipersilakan jika ingin ada yang bertanya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvia Septiandra. Saya ingin bertanya. Sebelum itu, pertanyaan yang saya buat ini di luar dari paragraf, tapi masih seputar topik tentang robot untuk lansia. Pertanyaan saya itu adalah kira-kira ada nggak sih tantangan yang mungkin muncul dalam penggunaan robot untuk lansia? Itu aja, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Saudara Rafia memang agak di luar konteks, tapi setiap pertanyaan adalah pertanyaan. Apakah ada yang ingin menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatul Sina. Saya di sini mau jawab pertanyaan dari Afia. Apa saja tantangan yang mungkin muncul dari pengembangan dan penggunaan robot sosial dalam perawatan lansia? Pengembangan robot sosial untuk perawatan lansia menghadapi tantangan dalam pembangunan kepercayaan berguna, memastikan interaksi alami, mengatasi keterbatasan
teknologi, serta menjaga etika dan privasi data, biaya tinggi dan kurangnya regulasi juga membatasi aksesibilitas, sementara pelatihan penggunaan dan desain eksekusi diperlukan agar robot dapat efektif digunakan oleh lansia. Kolaborasi antara pengembangan profesional, kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Alfia telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga untuk Rifatul telah memberikan jawabannya cukup memuaskan. Selanjutnya kita tiba di sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab bagian ke-10, yaitu tinggal tersisa antara Isabella dengan Mayang Sari. Kepada dua orang tersebut dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, salah satunya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Isabella Putri. Di paragraf 3 dijelaskan robot perawat sosial yang dapat berinteraksi dengan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan mendesak untuk merawat lansia. Pertanyaan saya, bagaimana robot perawat sosial dapat berinteraksi dengan manusia dan seberapa efektif interaksi tersebut dalam merawat lansia? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Isabella. Selanjutnya akan dijawab oleh Mayang Sari, selaku orang terakhir dalam diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Robot perawat sosial dirancangkan untuk membuat dengan menemani lansia, terutama dalam tugas-tugas sehari-hari, interaksi sosial, dan kebantuan kesehatan. Mereka umumnya dilengkapi dengan kecerdasan buatan, sensor, dan teknologi lainnya memungkinkan mereka untuk mengatasi kebutuhan fisik maupun emosional penggunaan. Oke, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saudara Isabella. Tibalah kita di sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Saya selaku moderator dengan sangat hormat berterima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah meramaikan diskusi kita tentang robot untuk lansia. Dari yang telah memberikan pernyataan, memberikan pertanyaan, serta memberikan jawaban dari sesi diskusi kali ini. Saya juga selaku sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dari diskusi kali ini, entah dari sinyal, kualitas video, hingga yang lain-lainnya. Dan juga saya selaku moderator meminta izin untuk para hadirin sekalian untuk sedikiranya untuk mengizinkan agar video diskusi kita kali ini diupload dalam sosial media YouTube dengan tujuan agar dapat ditonton oleh orang-orang khalayak ramai. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk para hadirin sekalian untuk meninggalkan Zoom pada kali ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.